Bos, tren matcha di kafe-kafe memang gak pernah padam. Tapi sekarang banyak yang mulai bikin minuman matcha sendiri di rumah loh. Lengkap dengan cawan alias mangkuk keramik khas Jepang. Jelas ini bukan cuma soal gaya hidup, tapi juga peluang cuan yang terbuka lebar. Karena bukan cuma matchanya yang laku, tapi juga keramiknya bos. Dan di balik mangkuk-mangkuk cantik ini, ada pasangan suami istri yang ngebangun usaha dari studio kecil sampai akhirnya bisa mewakili Indonesia di pameran kerajinan dunia. Halo bos, saya Damar. Saya owner dari Damdam Seramik. Produk saya udah ada di luar negeri. Penasaran dengan cuannya? Tetap di Cuan Bos. Bos, doi yang juga lulusan Kria Keramik ini tak pernah memakai bekal ilmunya ini di pekerjaan sebelumnya. Sampai suatu hari dia lihat teman lama yang masih konsisten di dunia keramik. Itulah momen doi untuk balik lagi ke ilmu yang sudah dijalani. Damar bekerja sama dengan orang yang paling dekat dengan dirinya, yakni istrinya. Dia juga yang ngasih masukan sebagai penasihat sebenarnya juga. Bagusnya produk seperti apa nih gitu, terus kira-kira bentuknya enak nggak ya. Kadang itu saya sebagai pertimbangan bahwa saya mengeluarkan satu produk, saya tanya dia dulu gitu, bagus nggak ya. Terus kadang ya nanya, kadang ya dia juga sendiri yang langsung berhubungan langsung, karena emang dia tahu lah gitu bagaimana mempitching harga gitu ya, mempitching harga, penawaran seperti itu. Jadi cukup peran besar, karena kan juga goalnya kan harus jualan gitu ya. Bangun bisnis ini harus tahu dulu target marketnya bos. Dan Damar paham banget pasar yang bakal beli produk buatannya. Akhirnya dari situ saya coba untuk memutuskan bahwa oh ya deh, target market kita ini aja deh, nggak usah terlalu lebar gitu. Pecinta kopi sama coffee shop baru yang mungkin pengen punya identitas. Damar mulai fokus ke segmen coffee shop, terutama yang mau punya keramik custom. Awalnya cuma satu kafe di Cipete, tapi sekarang repeat order datang dari mana-mana. Dan kerennya lagi, produk lokal ini sudah sampai ke Amerika Serikat. Usahanya ini juga udah mewakili Indonesia di ajang kerajinan internasional loh bos. Dari New York Now Summer Market 2023 sampai Shopee Object 2024 di New York. Tiba-tiba pada saat saya pulang dari event dari New York, saya dapat pesanan dari UK karena dia melihat mungkin nggak tahu dari Instagram atau apa, dia memesan dan akhirnya saya buatkan sampel cocok dengan dia. Kenapa Damdam bisa tembus sampai New York? Apa cuma karena tampilannya estetik? Atau ada rahasia lain di balik dapur keramik ini? Orang-orang mungkin masih belum banyak mengenal karakter warna kami, karena emang nggak terlalu glossy karakter glasir kami di keramik kami. Jadi orang mengira itu ini aman nggak ya untuk makanan gitu ya, food grade gitu ya istilah katanya. Bukan keramik biasa, karya-karya Damdam Keramik justru tampil beda di antara produk keramik mainstream. Damar memilih tidak menggunakan glasir mengkilap yang umum ditemukan di pasaran. Justru mengusung warna matte dan bentuk yang sederhana. Damar tahu persis karakter desain yang mereka usung. Tidak ramai ornamen, tidak mengikuti tren pasaran. Karena orang kan banyak mengenal di benda-benda keramik itu harus selalu glossy, selalu mengkilat gitu. Nah ini dia karakternya nggak terlalu mengkilat tapi matte gitu ya, tapi tetap licin. Dan saya juga mengusung lebih ke konsepnya simple gitu ya, karena juga saya pikir kalau terlalu banyak ornamen dan motif gitu ya, itu juga terlalu rame buat kami gitu. Jadi konsep kami juga kami tetap pegang teguh seperti itu. Kesederhanaan justru jadi ciri khas yang membedakan bos. Dibuat secara handmade, digarap satu persatu. Koleksi seperti cawan matcha misalnya, diukir langsung dengan tangan. Produksinya tidak dalam jumlah besar, karena eksklusivitas jadi nilai yang ditawarkan. Nah bos, ini adalah teknik putar
adalah teknik awal dalam proses pembuatan cawan matcha yang lagi ngetren di coffee shop. Nah, ini hasilnya. Kenapa para penikmat matcha di coffee shop estetik atau bahkan sampai penyuci di Jepang selalu pakai cawan khusus ini? Ternyata ada alasan spesialnya, bos. Kalau kita cawan matcha pakai bahan keramik karena keramik itu lebih bagus untuk retain temperature. Karena kan kalau kita mau tuang matcha kan kita pakai temperature airnya spesifik. Jadi keramik itu lebih bagus, dia tahan temperature-nya tuh nggak fluktuatif. Jadi nggak sembarang tempat, bos. Matcha itu sensitif banget sama suhu air. Kalau terlalu panas, rasanya akan pahit. Kalau kedinginan, busanya nggak keluar. Dan itu semua pengaruhnya bisa dari satu benda ini. Jadi kalau matcha emang temperature-nya spesifik. Matcha yang A, kita temperature-nya segini. Matcha yang B, segini. Beda-beda matcha, beda-beda temperature. Nah, jadi makanya kita pakai seramik, karena seramik itu kalau kita tuang airnya dia temperature-nya tahan. Gak heran deh, banyak coffee shop sampai hotel berbintang mulai menggunakan cawan buat sajian matcha mereka. Cuannya jangan salah, bos. Satu cawan bisa dihargai ratusan ribu sampai jutaan karena setiap produk Damdam dibuat terbatas dan bukan produk massal. Kenapa lebih mahal? Karena satu, bahan bakunya yang dipakai lebih banyak gitu. Terus pada saat dibakar juga memakan ruang, jadi membuat cost tuh jadi lebih double. Kalau ini sekitar 500.000 saya jual. Dalam sebulan, penjualannya juga nggak main-main. Walaupun dibuat secara handmade, Damdam mampu menjual ratusan produk per bulan, baik dari produk reguler maupun custom order. Per bulan sih hampir sekitar 100 pisan ya, kurang lebih. 100 piece kurang lebih. Kadang kalau umpama dicampur dengan custom order itu mungkin bisa di atas 300 piece, karena kadang custom order juga cukup banyak pemesanannya. Tuh bos, bisa dihitungkan cuan yang didapat? Dalam sebulan jelas bisa raup puluhan hingga ratusan juta. Dengan nilai omset sebesar ini, Damar dan istri masih terus belajar loh bos. Terlebih dalam hal melayani permintaan customer. Ya, kalau yang mau buka usaha sebenarnya intinya kalau di dunia keramik, terutama di custom order, ya dia harus banyak belajar karena berhubungan dengan proyek orang gitu ya, terus mewujudkannya menjadi sesuai dengan permintaan dia. Terbukti lewat hal yang terus mereka pelajari dan bangun, produknya makin banyak dilirik orang. Dari customer individu sampai nama-nama besar di industri kuliner dan hospitality nih bos. Nah bos, bagaimana dengan Damdam Seramik? Walaupun usaha kami masih rumahan dan kami bermodal kecil, tapi kami udah punya tim sendiri loh. Yang mau mulai usaha, jangan takut untuk berjalan pelan. Yang penting, konsisten dan cuan bos.